suatu proses dikatakan reversibel apabila tidak melanggar hukum fisika gitu ya. Jadi seperti kalau misalkan teman-teman punya es batu diletakkan di atas meja dalam ruangan yang hangat, maka es batu tadi akan meleleh. Nah, lelehan es batu ini nggak bisa menjadi es pada ruangan yang sama gitu ya, maka bisa dibalik menjadi es lagi kalau ruangannya berbeda begitu. Nah, yang seperti ini tidak melanggar hukum fisika. Nah, untuk berpindah dari keadaan satu ke keadaan yang lainnya begitu ya. Jadi kalau misalkan proses reversibel ini bisa dilihat pada teman-teman pada grafik C ini begitu ya. Jadi dari keadaan satu, keadaan dua, keadaan tiga, keadaan empat, keadaan satu lagi begitu. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak berubah atau ke arah keadaan awal lagi, maka bisa dikatakan sebagai proses yang irreversibel. Nah, kemudian pernyataan dari grafik di C ini teman-teman bisa lihat dari proses keadaan satu, keadaan dua. Oh, ternyata pada keadaan temperaturnya nggak dinyatakan di sini, pada keadaan tekanan konstan begitu ya. Kemudian 2 ke 3 itu ternyata pada keadaan volume konstan. Nah, kalau misalkan mau dibalik ke keadaan satu lagi, maka keadaan 3 ke keadaan 4 ini harus juga pada tekanan yang konstan juga, dan 2 ke 1 juga pada keadaan yang volume konstan juga begitu. Nah, dengan demikian dari sini kita bisa melihat nilai kerjanya itu berapa, dan nilai kerja ini akan dipengaruhi oleh sistem yang ada di P dan juga V-nya ini, dan nilainya juga bisa enggak nol gitu. Nah, siklus yang bolak-balik reversibel begitu ya, tentu saja juga akan menghasilkan nilai delta U yang sama juga begitu ya. Nah, contohnya kalau misalkan kita beraktivitas manusia gitu ya, dari bangun pagi sarapan, ya udah sarapan belum ya ini ya gitu, sarapan terus kemudian kerja gitu ya, menghasilkan usaha gitu ya. Adanya sarapan yang masuk gitu ya, itu berarti ada kalori yang masuk gitu ya, diubah menjadi usaha untuk kegiatan. Kemudian siangnya demikian, sorenya demikian, ada usaha lagi, malamnya makan malam. Kemudian supaya nggak menjadi lemak begitu ya, maka ada latihan fisik misalkan gitu, akan ada usaha yang dihasilkan lagi, kemudian sambil beraktivitas lain dan seterusnya. Maka ini akan siklus terus menerus begitu ya. Maka teman-teman kalau bisa lihat di sini nilai Q-nya itu akan sama dengan nilai usahanya. Dengan demikian kita bisa dapatkan hubungan seperti yang ada di bawah ini. Jadi sebenarnya aktivitas manusia itu juga adalah aplikasi dari hukum pertama termodinamika gitu ya. Nah, kemudian apabila terdapat diagram tadi seperti yang ada di diagram C tadi ya teman-teman, maka kita bisa melihat nilai kerja dari A sampai D itu seperti apa begitu. Maka A sampai D itu merupakan penjumlahan dari kerja pada keadaan A ke B ataupun B ke D seperti itu. Nah, ataupun juga keadaan yang lainnya seperti itu, nanti akan bisa terlihat nilainya nilai yang sama seperti itu. Nah, itu pun juga dengan nilai kalorinya juga, dan dari sini teman-teman kalau pada proses reversibel begitu ya, jadi dengan penjumlahan itu pun nanti bisa dilihat nilainya seberapa, tergantung dari prosesnya yang berlangsung itu seperti apa di sini, apakah pada volume konstan ataupun pada tekanan konstan, ataupun nanti kalau pada keadaan isotermal. Nah, sekarang kita akan lihat proses termodinamika pada berbagai keadaan. Ternyata ada beberapa proses termodinamika yang bisa berlangsung. Pertama pada keadaan isotermal. Teman-teman tadi sudah familiar dengan grafik pada keadaan isotermal begitu ya. Volumenya berubah begitu ya, karena bisa mengembang, ada misalkan ekspansi begitu ya. Di sini dari keadaan V1 ke keadaan V2 ada kalori yang diberikan, maka ada usaha yang dikeluarkan, maka nilainya akan sebanding, W akan sebanding dengan Q-nya begitu. Nah, ini adalah pada keadaan isotermal. Kemudian untuk ekspansi yang reversibel, kita pun juga bisa mendapatkan hubungan kalau misalkan V1 V2 dengan P2 dan P1-nya. Ini ada hubungannya dengan nilai di sini juga begitu. Nah, kemudian selanjutnya
pada proses isobarik. Pada proses isobarik itu pada proses tekanan konstan begitu ya. Nah, pada proses tekanan konstan itu ternyata kita bisa mendapatkan hubungan bahwa W itu akan sama dengan P kalikan V2 dikurangi V1-nya begitu ya. Jadi P kalikan delta V-nya di sini. V2 dikurangi V1 itu pada keadaan isobarik. Nah, keadaan isobarik itu di keadaan ini ya. A ke B ini. Jadi garis lurus pada P konstan di sini. Ini adalah keadaan isobarik. Di mana P2 itu sama dengan P1-nya begitu. Nah, kalau teman-teman lihat pada buku Castellan gitu, ternyata pada proses isobarik itu kita bisa mendapatkan nilai delta H-nya begitu di sini ya. Nah, delta H di sini ada kaitan dengan nilai kapasitas panas pada P konstan dikalikan dengan delta T-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini pada proses yang konstan tekanannya itu melibatkan perubahan temperatur dari T2 ke T1 seperti itu. Dengan demikian kita bisa memperoleh nilai hubungan delta H sama dengan Cp kalikan delta T. Ini untuk nilai delta H-nya. Begitu. Nah, selanjutnya ini pada keadaan isobarik. Ini contohnya. Pada keadaan ini diketahui bahwa perak memiliki kapasitas panas pada tekanan konstan sebesar nilai 23,43 ditambah 0,00628 T begitu ya. T adalah temperaturnya. Hitung nilai delta H apabila 3 mol perak mengembang dari 25 derajat Celcius ke titik lelehnya 961 derajat Celcius pada keadaan 1 atmosfer. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung nilai delta H-nya. Nah, coba dengan penghitungan delta H pada proses isobarik ini, teman-teman cek delta H-nya. Kalau misalkan 3 mol berarti ya dikalikan 3 mol begitu. Nah, dicoba dulu ya. Kemudian pada proses isometrik, berarti pada proses volume konstan atau istilah lainnya adalah isovolumetrik. Nah, di sini teman-teman lihat isometrik berarti pada tekanan konstan pada keadaan P dan V di grafik ini. Pada tekanan konstan, kemudian garisnya garis lurus di sini, begitu ya, pada keadaan AB ini di sini. Nah, ternyata pada keadaan volume konstan ini ternyata nilai Q-nya akan sebanding dengan nilai delta U-nya, yang mana nilai W-nya adalah 0 begitu ya. Nah, karena tidak ada perubahan volumenya di sini begitu ya, volumenya konstan, V2 sama dengan V1, makanya P kalikan delta V-nya 0 begitu ya, maka W-nya sama dengan 0. Dengan demikian nilai Q itu akan bersesuaian dengan nilai delta U-nya. Nah, nilai delta U ini akan bersesuaian dengan nilai kapasitas panas pada saat V konstan dikalikan dengan delta T. Nah, teman-teman, delta T-nya dilihat dari sini. T-nya berubah ya pada keadaan di sini melibatkan dua temperatur yang berbeda. Nah, dengan demikian di sini kita bisa simpulkan juga bahwa nilai delta U ini akan sama dengan nilai Q pada volume konstan juga. Nah, contoh soalnya ada pada teman-teman lihat di slide-nya di sini. Teman-teman diminta untuk menghitung nilai delta U dan Q pada temperatur Q pada volume konstan gitu ya, untuk transformasi 1 mol helium pada volume konstan dari 25 derajat Celcius ke 45 derajat Celcius. Apabila diketahui nilai CV-nya, kapasitas panas pada volume konstan adalah 3/2 R